Shalom pemirsa CPNS semua, bertemu lagi di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan bagi yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi buku ini sangat menarik untuk kita pelajari karena katanya agama yang bersinar. Artinya adalah pada saat kita ingin untuk mempelajari buku ini, maka kita akan mendapatkan petunjuk di mana kita akan memiliki pengharapan akan sinar itu, sehingga sinar itu kita akan dapatkan lalu kita bagikan dimanapun kita berada. Bacaan kita kali ini judulnya karena dia memimpin umatnya. Ayat intinya terambil dalam Esra 3 ayat 13. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Bercampur dengan musik dan sorak pujian yang terdengar pada hari yang berbahagia itu, ada nada yang sumbang, tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Gantinya bersukacita, mereka memelihara pikiran tidak puas dan keputusasaan. Mereka telah melihat kemuliaan bait suci Salomo dan menangis oleh sebab kurangnya kemuliaan bangunan yang kini sedang didirikan. Baik, jadi sangat menarik di sini ya. Diajarkan kepada kita bahwa di mana kita harus percaya kepada Tuhan karena Dialah yang memimpin kita. Kita harus memiliki iman teguh kepada Dia karena Dia adalah Raja kita yang membawa kita untuk mencapai titik kekekalan itu. Jadi tidak ada raja lain yang bisa membawa kita kepada satu kesuksesan kekekalan, tetapi hanya Tuhan yang dapat membawa kita untuk masuk kepada kekekalan tersebut. Jadi kita harus percaya Tuhanlah pemimpin kita, Tuhanlah yang memberitahu kita jalan itu. Jadi marilah kita percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Karena pada saat kita percayanya, maka kita akan merasakan sorak-sorai atau sukacita yang mendalam di dalam kehidupan kita masing-masing. Di dalam ayat intinya yang dikatakan bahwa orang tidak lagi dapat membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat. Jadi pada saat pembangunan bait suci Salomo, ini dikatakan di sini bahwa pada saat mereka melihat akan peletakan batu pertama, ada yang menangis bahagia atau menangis kegirangan, dan juga ada juga yang menangis karena tangisnya sendiri, tangis rakyat itu. Jadi pada saat itu terjadi juga, itu sudah tidak bisa dibedakan lagi mana bunyi sorak kegirangan atau sukacita dan mana bunyi tangis rakyat, karena semuanya sudah terdengar sangat nyaring sampai jauh bunyinya. Jadi di sini kita dapat lihat di sini bahwa bercampur dengan musik dan sorak pujian yang terdengar pada hari yang berbahagia itu, ada nada yang sumbang. Artinya adalah pada saat ada yang bergembira, ada juga yang merasa akan tangis itu. Tetapi di sini dikatakan bahwa semuanya sudah bercampur, karena yang orang lain lihat adalah kebahagiaan yang terjadi, sehingga semuanya sudah bercampur aduk antara tangisan dan juga sukacita yang ada di situ. Jadi para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah itu dilakukan di depan mata mereka. Jadi orang yang melihat pada saat peletakan batu pertama itu, mereka ketahui bahwa
tangisan yang mereka keluarkan adalah tangisan sukacita, tangisan sorak-sorai yang mereka lakukan. Gantinya itu sukacita yang mereka dapatkan. Jadi mereka memelihara pikiran tidak puas dan keputusasaan supaya itu tidak menjadi satu kekurangan iman. Jadi mereka percaya bahwa Tuhan yang memimpin mereka, berarti Tuhan yang akan memberikan sukacita itu. Sehingga mereka mengubur akan pikiran mereka yang membuat mereka untuk memiliki rasa keputusasaan dan juga ketidakpuasan itu. Sehingga mereka mengubur itu semua untuk mereka terus percaya kepada Tuhan yang memimpin mereka. Jadi mereka telah melihat kemuliaan bait suci Salomo dan mereka menangis oleh sebab kurangnya kemuliaan bangunan yang kini sedang didirikan. Jadi pada saat mereka melihat itu, mereka ada yang memiliki iman teguh dan percaya, ada yang tidak. Sehingga banyak keraguan yang terjadi, tetapi orang yang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka percaya bahwa bait suci yang didirikan ini adalah bait suci untuk kemuliaan surga. Jadi didirikan untuk menjadikan itu sebagai tempat di mana untuk menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan. Sekiranya mereka yang tidak bersukacita pada waktu peletakan batu dasar bait suci itu dapat melihat lebih dahulu akibat kurangnya iman mereka pada hari tersebut, maka mereka akan merasa ngeri. Mereka sedikit saja menyadari beratnya perkataan mereka yang menyatakan tidak setuju dan kecewa. Sedikit saja yang mengetahui betapa banyak ungkapan ketidakpuasan mereka akan memperlambat perampungan rumah Tuhan itu. Alfa Omega jilid 4 halaman 164 dan 165. Jadi sangat menarik Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa jikalau kurangnya iman, maka kita tidak bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi pada saat kita melakukan itu dengan kehendak Tuhan, makanya itu akan menjadi satu sukacita kepada kehidupan kita sendiri. Karena pada saat kita melakukan itu, kita lakukan dengan iman yang sungguh-sungguh, yang dimana itulah yang menolong kehidupan kita untuk berubah. Mereka sedikit saja menyadari beratnya perkataan mereka yang menyatakan tidak setuju dan kecewa. Sedikit saja yang mengetahui betapa banyaknya ungkapan ketidakpuasan mereka dan memperlambat perampungan rumah Tuhan. Jadi karena kurangnya iman mereka, maka mereka mengatakan rasa tidak setuju dan juga kecewa. Tetapi di sini dikatakan bahwa mereka menyadari itu adalah perkataan yang sangat berat mereka ucapkan, tetapi sudah terlanjur mereka ucapkan, sehingga itulah yang memperlambat akan perampungan rumah Tuhan itu. Tetapi ada sedikit orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga mereka percaya bahwa pekerjaan ini meskipun lambat akan terus berjalan. Begitupun kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita mengecewakan Tuhan, kita seringkali melukai akan hati Tuhan, tetapi Tuhan tahu kehidupan kita masing-masing, sehingga mau lambat pun perjalanan kita, Tuhan akan menunggu kita untuk selamat. Tetapi pada saat kita ketahui bahwa Tuhan sedang menunggu kita, jangan kita terus memperlambat waktu itu, tetapi marilah kita berusaha untuk merubah akan karakter tabiat kita, karena ini adalah rumah Tuhan atau bait suci dalam hati kita masing-masing, supaya kita setiap hari lebih dekat kepadanya. Namun banyak dari antara jemaat itu yang imannya lebih besar dan pandangannya lebih luas tidak menyebabkan mereka memandang kekurangan kemuliaan ini dengan perasaan tidak puas. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai, kegirangan, dan mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Alfa Omega jilid 4 halaman 165. Baik, di akhir pelajaran kita memberitahukan kepada kita bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya akan pemimpinnya adalah orang yang memiliki iman yang lebih besar dan juga pandangannya sudah sangat luas tentang kemuliaan Tuhan. Jadi mereka sendiri akan melihat akan kemuliaan itu dengan iman yang mereka miliki. Jadi mereka percaya bahwa bangunan yang sedang dibangun ini adalah memiliki kemuliaan kalau dilihat dari sisi kebenaran. Tetapi kalau dilihat dari sisi dunia, mungkin akan ada rasa
tidak puas karena bangunan ini tidak sangat menarik untuk dipandang, tetapi karena iman mereka menguatkan mereka untuk percaya bahwa kemuliaan ada di dalam bait suci ini, sehingga mereka percaya bahwa meskipun lambat tetapi akan berjalan hingga selesainya. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Karena orang-orang yang bahagia, orang-orang yang memiliki iman, mereka bahagia sehingga mereka bersorak-sorai dengan kegirangan. Dan juga ada yang tidak bahagia sehingga mereka memiliki tangis yang sangat berat untuk kehidupan mereka, sehingga mereka bisa tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tetapi di sini dikatakan bahwa itu semua sudah bercampur sehingga tidak dapat kita bedakan lagi mana suara sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita sama seperti ini. Kita tidak dapat membedakan kehidupan kita ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Tetapi marilah kita belajar untuk ketahui bahwa Tuhanlah yang memimpin kita, Tuhanlah yang akan membawa kita ke tempat di mana Dia sudah berikan itu. Jadi marilah kita bersyukur karena Tuhan masih terus mengajak kita untuk mempelajari akan setiap firman yang diberikan dalam kehidupan kita. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.